Film ini menceritakan tentang Lana, seorang guru SMA yang hidupnya mulai kacau setelah kedatangan murid baru bernama Benny. Benny bukan murid biasa, dia punya tatapan yang bikin Lana nggak nyaman. Dari situ, hubungan mereka jadi makin rumit dan penuh ketegangan. Lana harus menghadapi berbagai masalah di sekolah dan di rumah, sementara Benny terus bikin hidupnya makin ribet. Apa yang sebenarnya diinginkan Benny? Dan gimana Lana bisa keluar dari situasi yang makin gak terkendali ini? Tonton terus buat tahu kelanjutan kisah seru dan penuh misteri ini. Film dimulai dengan Lana, seorang wanita berumur 40 tahun yang jadi guru di SMA lokal. Dia tinggal bareng suami dan anak ceweknya yang masih kecil. Suatu malam, pas lagi tiduran di kasur bareng suami dan anaknya, suaminya coba pegang punggungnya. Tapi, Lana langsung geser tangan suaminya. Abis itu, dia malah main sama anaknya. Besok paginya, Lana ngasih ujian dadakan di kelasnya. Setelah kasih instruksi, dia minta murid-muridnya ngerjain sebaik mungkin. Semua mulai nulis di kertas ujian kecuali satu orang. Murid baru namanya Benny cuma diam aja, malah natap Lana dengan tatapan aneh. Lana sadar Benny natap dia, tapi dia nggak ngomong apa-apa, cuma fokus ke kerjanya. Kemudian, Lana jemput anaknya dari TK. Pas sampai di mobil, dia lihat Benny lagi main sama anjingnya dan natap dia sebentar. Besoknya di sekolah, ada murid yang lagi presentasi di kelas Lana. Dia dengerin dengan serius. Tapi kelas jadi ribut gara-gara dua cewek di belakang ketawa-tawa sambil lihat HP. Mereka nggak peduli sama kelas. Lana bilang ke mereka buat simpen HP dan fokus ke kelas. Tapi mereka nggak peduli. Mereka terus ketawa dan bikin ribut. Lana jadi marah dan minta HP mereka sebagai hukuman. Cewek-cewek itu ngasih HP mereka, tapi salah satu dari mereka mulai nggak sopan dan ngatain Lana. Satu kelas ketawa, dan Lana nyuruh cewek itu keluar kelas. Lana ke ruang guru buat minum teh. Dia lihat dari jendela cewek yang nggak sopan tadi dibully sama seorang cowok. Cowok itu jatuhin tas dan sepeda cewek itu. Ternyata, cowok itu Benny, dan dia lagi balas dendam buat gurunya. Kemudian, ada guru lain masuk dan Lana cerita soal Benny yang aneh, tapi nggak nyebut soal tatapan mereka. Nanti, Lana minta Benny ketemu secara pribadi. Pas mereka masuk ruangan, ketegangan seksual antara mereka terasa. Lana coba santai dengan nanya apakah Benny enjoy di sekolah barunya, tapi Benny jawab dingin dengan nanya apa yang dia mau dari dia. Lana bilang dia cuma peduli sama performa Benny di sekolah, dan lihat dia ngebully murid lain. Benny senyum karena dia pikir Lana tertarik sama dia. Lana buru-buru bilang kalau dia nggak ngarepin apa-apa dari Benny, tapi Benny ketawa dan bilang dia nggak bisa bantu. Benny senyum sinis dan nanya apa mereka udah selesai. Lana bilang iya sebelum keluar ruangan. Malamnya, Lana lagi ngecek ujian murid-murid di rumah dan lihat nilai Benny rendah dibanding yang lain. Ini bikin Lana khawatir karena dia mau Benny lebih baik. Besoknya, Lana ngajar seperti biasa. Pas mau pulang, dia lihat tas Benny di lantai. Dia angkat dan buka, nemuin sweaternya di dalam. Lana ambil sweater itu dan nyium baunya. Dia tertarik sama anak 17 tahun ini. Abis itu, dia lari ke kamar mandi buat cuci muka. Tiba-tiba, Benny muncul dari belakang dan mulai pegang-pegang Lana dengan gak sopan. Ekspresi Lana kelihatan menikmati, tapi dia coba sekuat tenaga buat nyuruh Benny berhenti. Dia bilang mereka nggak boleh ngelakuin ini, tapi Benny nggak dengerin dan terus aja. Pas Lana hampir nyerah, dia tiba-tiba mundur dan bilang nggak. Sebelum pergi, dia juga warning Benny kalau dia coba sentuh lagi, dia bakal kena skors. Besoknya di sekolah, Lana coba fokus kerja, tapi dia kelihatan terganggu. Dia kasih murid-murid tugas kelas, tapi Benny nggak ngerjain apapun, cuma natap Lana. Abis kelas, Benny mendekati Lana di lorong dan ngundang dia buat ketemuan di malam hari. Namun, Lana bilang tegas enggak dan jelasin kalau apa yang terjadi di antara mereka itu salah dan nggak boleh kejadian lagi. Dia keluar ke parkiran, dan nemuin mobilnya udah hancur. Pintu retak, kaca spion rusak. Dia lihat sekeliling nyari pelakunya, tapi nggak ada siapa-siapa. Di saat ini, dia pikir Benny mungkin balas dendam karena dia udah nolak. Kemudian, Lana jemput anaknya dari sekolah dan lihat sekelompok anak cowok. Dia pikir salah satunya adalah Benny karena pakai hoodie hitam, tapi ternyata cuma bayangannya aja. Pas sampai rumah, dia mulai berkebun buat mengalihkan pikirannya. Suaminya datang dan tanya tentang apa yang terjadi sama mobil. Tapi Lana buru-buru bikin cerita tentang nabrak tiang lampu di jalan.
Suaminya curiga dan bilang dia ragu kalau tiang lampu bisa bikin retakan sebesar itu, tapi Lana tetap ngotot bilang bisa. Setelah percakapan dingin itu, suaminya cuma pergi. Besoknya, Lana kasih tugas lagi ke murid-murid di kelas. Kali ini, mereka harus nulis surat lamaran untuk magang. Pas Lana nanya ada yang mau tanya nggak, Benny angkat tangan. Dia senyum sinis dan nanya beneran penting banget buat ngotot sampai segitunya cuma buat dapat kerja. Dia terus bikin lelucon ganda artinya, dan seluruh kelas ketawa. Lana jadi sangat marah. Ambil tas Benny dan lempar keluar sambil teriak nyuruh dia keluar kelas. Sayangnya, murid-murid lain juga jadi nggak sopan dan belain Benny. Salah satu dari mereka bahkan lempar penghapus ke papan tulis. Ngeliat ini, Lana keluar kelas dan pulang. Besok paginya, dia jogging di hutan tapi merasa kayak ada yang ngikutin dia. Dia berhenti dan lihat sekeliling sebentar tapi nggak lihat siapa-siapa. Dia buru-buru pergi dari tempat itu. Siang harinya, dia bacain buku cerita buat anaknya pas telepon mulai berdering. Dia angkat, tapi nggak ada yang bicara di ujung sana. Ini terus terjadi sampai dia sadar kalau itu Benny yang ngerjain dia. Dia tutup telepon dan taruh di samping. Setelah beberapa waktu, dia ke sekolah buat ngajar tapi berhenti pas lihat Benny duduk di dalam kelas. Dia merasa sangat nggak nyaman, jadi dia pura-pura sakit dan minta izin pulang. Suaminya tanya tentang harinya dan kenapa dia pulang lebih awal. Lana bohong dan bilang dia kasih murid-murid tugas wawancara dan pulang lebih awal. Besok paginya, setelah ngantar anaknya ke sekolah, dia berhenti di pinggir sungai. Dia ambil beberapa saat buat mikirin semua yang terjadi. Terus dia memutuskan buat ke museum buat nenangin pikiran. Pas dia jalan-jalan dan nikmatin karya seni, dia tiba-tiba lihat Benny. Ternyata, dia udah ngikutin Lana kemana-mana. Lana panik dan coba kabur dari area itu. Dia turun tangga, tapi Benny terus ngikutin. Akhirnya dia berhasil masuk ke dalam lift, tapi pas pintu mau nutup, Benny juga masuk. Sekarang mereka berdua terjebak di dalam lift bareng. Benny minta dia balik ke kelas, tapi Lana nggak ngomong apa-apa. Terus Benny mulai belayan wajahnya dan pegang-pegang dia. Lana juga tertarik sama dia karena dia nggak nyetop Benny buat pegang dia. Dia coba pegang wajahnya dan cium, tapi Benny menghentikannya. Kemudian dia terus cimot lehernya dan main-main di dalam lift. Pas Lana pulang hari itu, dia cerita ke suaminya tentang mimpi buruk yang dia alami. Dia bilang saat suami dan anaknya di pantai, dia merasa dirinya terseret ke lautan. Arusnya begitu kuat sampai suaminya nggak bisa menariknya keluar. Lana jadi sangat emosional saat cerita mimpi ini, jadi suaminya menghiburnya. Besok paginya, Lana jogging pagi tapi berhenti sebentar di tepi sungai. Dia lempar batu ke laut dan mulai merencanakan sesuatu. Kemudian, dia sampai di sekolah, tapi bukannya ke kelas, dia menyelinap ke kantor kepala sekolah. Di sana, dia mencuri soal ujian akhir dan menyembunyikannya di dalam jaket Benny. Dia tahu seseorang akan menangkapnya. Dan itu benar-benar terjadi. Saat Lana di ruang staf bersama guru-guru lain, dia lihat Benny ditahan oleh keamanan di luar. Dia langsung dikeluarkan dari sekolah karena mencuri soal ujian, dan Lana sangat senang tahu kalau dia nggak akan jadi masalah lagi dalam hidupnya. Di adegan berikutnya, Lana dan suaminya menikmati waktu romantis di danau. Tiba-tiba, suaminya menghilang dan dia mulai panik. Lalu suaminya berteriak saat muncul dari air, dan saat itulah Lana bangun dari mimpinya. Ternyata dia lagi-lagi mengalami mimpi buruk. Meskipun semuanya seharusnya baik-baik saja dalam hidupnya sekarang, Lana mulai merindukan Benny setelah beberapa hari. Dia mulai berfantasi tentang waktu-waktu Benny meraba-raba dia di kamar mandi dan di lift. Dia juga merindukan wajah imut Benny di kelas. Akhirnya, dia jadi begitu putus asa sampai berfantasi tentang aktivitas seksual dengan Benny. Suatu hari, dia membawa anaknya ke toko buku untuk membelikan hadiah. Tapi pas mau pulang, dia sadar anaknya menghilang. Dia coba cari, tapi anaknya nggak ketemu. Dia langsung kasih tahu pemilik toko dan polisi. Kemudian, saat melihat rekaman kamera keamanan, dia lihat Benny pergi bersama anaknya. Sebelum dia bisa ngomong ke polisi tentang Benny, dia dapat telepon dari suaminya yang bilang kalau dia sudah menemukan anak mereka. Lana minta maaf ke polisi karena bikin ribut dan pulang ke keluarganya. Kemudian, Lana bangun di tengah malam karena dengar ketukan keras berulang di pintu depan. Dia takut lihat Benny di sisi lain, tapi ternyata cuma badai. Lana terus punya fantasi seksual tentang Benny sepanjang waktu, dan dia nggak bisa fokus pada hal lain. Bahkan saat dia kerja di dapur,
Dia terlalu terjebak dalam pikirannya tentang Benny, sampai suaminya meneriakkan namanya dari belakang. Setelah semua ini, Lana langsung nyetir ke rumah Benny dan sabar nunggu di luar. Setelah beberapa waktu, Benny muncul dengan skuter dan pergi. Melihat ini, Lana mulai mengikutinya di jalan. Pas mereka akhirnya sampai di area terpencil tanpa mobil lain, Lana menarik napas dalam-dalam dan kemudian menabrak skuternya dengan mobilnya, membuat Benny jatuh ke tanah. Dia terus nyetir sebentar dan akhirnya berhenti. Di adegan terakhir, dia memberi dirinya waktu sebentar untuk menenangkan diri sebelum keluar untuk melihat Benny. Pesan moral dari cerita ini adalah untuk mengendalikan hasratmu dan jangan terlibat dalam fantasi gelap dengan kekasih terlarang. Kemungkinannya salah satu dari kalian akan berakhir mati. Terima kasih udah nonton alur cerita film The Erling ini. Gimana menurut kalian? Apakah Lana bisa keluar dari situasi rumit ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.